Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di PIP Channel. Di kesempatan kali ini saya akan membuat satu topik tentang produksi kon es krim. Nah, di sini saya akan memberikan gambaran kepada teman-teman tentang resep cara membuat kon es krim tersebut. Nah, teman-teman, sebelum kita lanjutkan ke videonya, teman-teman jangan lupa subscribe, like, dan share video ini agar saya tetap semangat untuk membuat video-video selanjutnya. Oke, teman-teman semua. Nah, di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan teman-teman yang baik itu bertanya langsung lewat WA ataupun lewat kolom di bawah pertanyaan YouTube ini. Nah, banyak sekali pertanyaan yang mengatakan bagaimana resep untuk membuat kon es krim tersebut. Nah, di sini saya mungkin akan memberikan gambaran kepada teman-teman supaya dari YouTube ini akan mewakili jawaban dari setiap pertanyaan yang teman-teman ajukan ke saya tersebut. Nah, oke teman-teman. Nah, sebenarnya untuk membuat kon es krim itu adalah suatu hal yang mungkin dari bahan baku yang sangat simpel sekali. Yang terpenting teman-teman semua harus memahami dulu tentang teknik cara kita membuat kon es krim tersebut, teman-teman. Kenapa saya ingin menge-share kepada teman-teman untuk resep dari kon es krim ini? Ya mungkin untuk mendapatkan yang namanya satu resep produksi itu memang saya akui sangat susah sekali. Nah, di sini saya akan coba menge-share kepada teman-teman agar minimal teman-teman punya gambaran pada saat teman-teman memulai untuk bisnis produksi kon es krim ataupun yang sudah berjalan tapi hasilnya belum maksimal. Teman-teman semua, untuk produksi kon es krim itu sebenarnya bahan dasarnya itu ada dua, yaitu kita memakai tepung tapioka dan tepung terigu. Itu merupakan bahan dasar utama dalam produksi kon es krim. Nah, tapi yang teman-teman harus perhatikan itu adalah teman-teman produksi kon es krim dengan ukuran berapa. Nah, di sini kan banyak sekali ukuran kon es krim itu, baik yang mini sampai yang ukuran besar. Nah, karena apa? Karena untuk komposisi dari ukuran yang kita produksi itu juga berbeda antara satu sama yang lain. Itu yang teman-teman harus perhatikan. Nah, untuk saya kasihkan gambaran, kalau untuk kon yang kecil sebenarnya kita membutuhkan komposisi tapioka yang banyak dibandingkan terigunya. Semisalnya kita akan memproduksi lebih kurang 5 kg bahan, berarti yang kita pakai itu biasanya di 4 kilo tepung tapioka dan 1 kilo untuk bahan terigu, teman-teman. Seperti itu ya. Nah, untuk bahan pendampingnya, nah teman-teman memang harus memakai yang namanya minyak lecitin. Nah, kegunaan minyak lecitin ini sangat banyak sekali karena memang sebagai fungsinya sebagai pengemulsi untuk semua bahan itu supaya tercampur dengan baik dan menghindari lengket untuk saat kita produksi, teman-teman. Nah, komposisinya pun kita bisa memakai lebih kurang 3 atau 4 takaran sendok sayur dari seandainya kita membuat 5 kg bahan baku tersebut. Dan untuk selain itu, nah kita juga memakai selain lecitin ya teman-teman, kita juga memakai untuk bahan baku penyertanya antara soda ataupun amoniak kui, teman-teman. Nah, jadi teman-teman harus perhatikan dulu amoniak yang kita pakai itu amoniak yang lisensinya untuk makanan atau tidak.
Nah, karena itu akan berpengaruh terhadap kesehatan pada saat kita mengkonsumsi kon es krim tersebut. Nah, untuk komposisi dari antara kita memakai soda ataupun kita memakai lecithin, ya lebih kurang jangan lebih dari 5% dari bahan yang kita produksi. Seperti itu teman-teman. Jadi untuk setiap bahan itu teman-teman ya harus mencampur di satu wadah sebelum kita masukkan ataupun kita kasih air. Nah, seperti itu ya teman-teman. Teman-teman semua yang perlu kita ingetin lagi, sebenarnya untuk komposisi yang namanya bahan baku pembuatan kon ini memang tidak saya bilang tidak harus sesuai ya. Nah, dikarenakan bisa juga kita akan memakai komposisi terigu lebih tinggi dibandingkan tapioka. Seperti itu. Nah, tapi memang akan mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing dari setiap bentuk bahan baku yang akan kita pakai. Semisal gini, kalau kita memakai komposisi dari tapioka yang cukup tinggi, nah hasil konnya juga itu akan berbeda kalau kita memakai komposisi terigu lebih tinggi dibandingkan tapioka. Seperti itu teman-teman. Untuk setelah semuanya sudah tercampur dan memang kita sudah campurkan dengan air, untuk jumlah air yang harus dipakai itu juga tergantung dari teman-teman semua. Intinya adonan tidak berbentuk kental. Itu adonan bentuknya agak cair ya teman-teman. Nah, jadi mungkin untuk satu gambaran dalam pembuatan kon es krim itu, nah lebih kurangnya bahan bakunya seperti itu teman-teman. Nah, ada juga kita bisa menggunakan sedikit tepung beras supaya fungsinya lebih renyah, itu bisa juga. Nah, jadi sebenarnya tergantung dari inovasi teman-teman sendiri sebenarnya. Yang terpenting di sini saya sudah kasih gambaran bahwa untuk bahan baku dalam pembuatan kon es krim itu lebih kurang seperti itu. Oke, teman-teman semua. Nah, teman-teman, dan satu hal juga yang harus saya garis bawahi, nah pemakaian yang namanya amonia kue dan lecithin itu adalah hal yang sangat penting dalam produksi kon es krim. Nah, di mana kedua fungsi bahan ini memang sangat lumayan vital ya di produksi kon es krim tersebut. Nah, karena untuk seperti amonia kue memang fungsinya ya kita bisa mendapatkan yang namanya pengeringan yang cukup cepat dan pemerataan warna yang cukup bagus. Dan sedangkan untuk lecithin ya memang fungsinya memang untuk pengemulsi, dan itu hal yang sangat penting sekali dalam produksi kon es krim tersebut teman-teman semua. Nah, mungkin seperti itu gambaran saya dari mungkin jawaban dari pertanyaan teman-teman yang sering saya ajukan ke saya. Intinya di video ini saya hanya ingin menge-share sebagai bentuk gambaran saja dalam hal pertanyaan teman-teman. Untuk masalah teman-teman bisa berinovasi dalam hal membuat satu adonan tersebut, itu adalah sah-sah saja. Yang terpenting tidak keluar dari kedua bahan tersebut. Oke teman-teman, sekian dulu video ini. Kalau ada pertanyaan, teman-teman silakan hubungi saya lewat WA ataupun bisa tulis di kolom video ini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Nah, tapi jangan lupa teman-teman subscribe, like, dan share video ini.
kita ketemu di lain waktu. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.